Ini menarik sekali Pak Kasubdit dan Prof. Kushairi. Tadi Pak Kasubdit menyampaikan bahwa akan ada BIMTEK. Iya. Nah ini, apakah ini BIMTEK untuk persiapan asesmen? Seperti misalkan ada BIMTEK untuk persiapan UN, Oh iya. ataukah BIMTEK yang dilakukan agar guru bisa memberikan tindak lanjut perbaikan pembelajaran? Barangkali bisa dijelaskan. Terima kasih. Jadi BIMTEK yang akan ditekankan kepada penyelenggara madrasah, baik itu guru, kepala madrasah, itu adalah BIMTEK untuk menindaklanjuti perbaikan pembelajaran. Nah, jadi asesmen kompetensi madrasah itu tidak perlu kita siapkan dengan bimbingan belajar, tidak perlu, karena itu alat periksa. Nah, justru yang perlu dilakukan adalah membangun budaya perbaikan pembelajaran. Dengan upaya perbaikan pembelajaran tadi, maka guru-guru kepala madrasah diharapkan sudah mendapatkan bekal dari BIMTEK tadi, bagaimana dia akan membangun budaya belajar siswa, membangun budaya berpikir siswa, sehingga kompetensi anak-anak itu akan naik gitu. Kompetensi anak-anak itu akan sesuai dengan kebutuhan abad 21 tadi. Nah, itu akan selalu dilakukan berjenjang dari tingkat ke tingkat, yang untuk tahun 2021 ini akan diawali dari kelas 5 memang. Tapi proyeksi kita di tahun-tahun berikutnya di setiap tingkatan madrasah, di setiap kelas itu akan ada jenis instrumen yang disiapkan, kemudian upaya tindak lanjut yang harus dilakukan. Dengan demikian maka dalam waktu mendatang itu akan ada gerakan yang masif di setiap tingkatan madrasah membangun budaya perbaikan mutu pembelajaran, sehingga continuous improvement itu menjadi sebuah budaya di dalam peningkatan mutu madrasah. Selain penjaminan mutu, kemudian penjaminan mutu dan pengendalian mutu, kita juga akan menyelenggarakan yang disebut dengan continuous improvement, perbaikan mutu, dan itu akan berkelanjutan dari tahun ke tahun pada satu tingkat ke tingkat lain dan seterusnya seperti itu. Jadi untuk AKM atau KMI atau asesmen ini tidak hanya dilakukan tahun ini ya Pak? Tidak, akan dilakukan seterusnya. Oke. Barangkali untuk terakhir nih Prof, kira-kira harapannya apa dari Prof selaku ketua tim pakar ya untuk AKMI ini, harapannya atau kepada guru-guru madrasah se-Indonesia kira-kira seperti apa Prof? Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu guru tentu tidak perlu panik ketika AKMI ini akan kita lakukan di bulan September atau Oktober nanti. Tidak perlu persiapan seperti bimbel sebagaimana disampaikan Pak Kasubdit, tetapi cukup dengan proses belajar mengajar yang seperti biasanya. Nah, baru nanti setelah kita lakukan proses assessment, kemudian kita dapatkan hasilnya, Bapak Ibu nanti akan tahu hasilnya dan bagaimana harus melakukan perbaikan pembelajaran itu, menindaklanjuti hasil AKMI itu, sehingga tahun depan, karena instrumen yang kita kembangkan memang sangat berbeda dengan di UN, perlu effort yang luar biasa untuk melatihkan atau melakukan proses pembelajaran yang melatih critical thinking sebagaimana yang dipesankan di AKMI. Itu saja kira-kira. Ya, terima kasih Prof. Selanjutnya Pak Kasubdit, agar hajatan kita untuk AKMI tahun 2021 karena ini adalah tahun pertama, agar sukses ya, berhasil dan juga bisa meningkatkan mutu atau daya saing madrasah, kira-kira harapannya untuk warga madrasah setanah air seperti apa Pak? Ya, terima kasih Pak. Pertama, untuk seluruh warga madrasah di seluruh Indonesia, yang perlu dilakukan adalah memahami apa itu asesmen kompetensi madrasah Indonesia, apa orientasi asesmen kompetensi madrasah Indonesia, dan apa yang harus dilakukan. Terkait dengan apa itu asesmen kompetensi madrasah dan apa tujuannya tadi sudah kita ketahui bersama. Pada hakikatnya ini adalah upaya perbaikan pembelajaran, peningkatan mutu pembelajaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu setiap madrasah. Nah, kemudian tindak lanjut yang diperlukan di dalam
follow up asesmen kompetensi madrasah ini sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama adalah membangun budaya belajar yang inovatif dan kreatif di madrasah. Jadi kita berharap di setiap madrasah, di setiap kelas, setiap interaksi belajar antara guru dengan siswa itu terbangun sebuah inovasi dan kreasi belajar. Kemudian yang kedua, terbangun sebuah budaya berpikir tingkat tinggi atau budaya higher order thinking and skill di dalam setiap kajian pembelajaran. Nah, dengan demikian maka pembelajaran akan menyiapkan kehidupan anak-anak di masa depan. Dengan kemampuan proses berpikir tingkat tinggi itu diharapkan anak-anak nanti akan mampu menyesuaikan perubahan-perubahan kehidupan di sekitarnya dengan mampu melakukan sebuah adaptasi yang sesuai. Dan yang ketiga, diharapkan nanti akan terjadi sebuah budaya supervisi pembelajaran yang kondusif yang memungkinkan tumbuhnya inovasi guru, inovasi kepala madrasah, inovasi pembelajaran, sehingga betul-betul pembelajaran di madrasah itu akan menjadi menarik dan bermakna gitu. Jadi tidak hanya menarik tapi bermakna. Bermaknanya untuk apa? Untuk kehidupan di masa datang. Nah, harapan kami terkait dengan 3 hal yang kita inginkan bisa tercipta di madrasah, terjadi sebuah perubahan mindset. Mindset di birokrat pendidikan di Kementerian Agama, kemudian mindset pengelola madrasah mulai dari yayasan untuk yang swasta, kepala madrasah, kemudian guru-guru, semuanya berubah, termasuk juga mindset orang tua dan siswa. Nah, sehingga dengan perubahan mindset ini kita betul-betul akan bisa bersama-sama bersinergi untuk mewujudkan sebuah budaya belajar yang kondusif, yang tidak diawali dengan kemampuan membaca, kemudian digeluti dengan sebuah kemampuan berpikir analisis, menggunakan data, melakukan perhitungan-perhitungan masa depan, sehingga betul-betul anak-anak ini nanti di masa mendatang dengan perubahan-perubahan yang mungkin tidak bisa kita duga, tapi mereka akan siap mengadaptasi perubahan dunia apapun. Dia akan menjadi problem solver, dia tidak akan terlindas oleh perkembangan, tetapi dia mampu mengelola perkembangan tersebut. Oke, Pak Kasubdit, dalam rangka pelaksanaan AKMI di madrasah khususnya di jenjang Madrasah Ibtidaiyah tahun 2021 nanti, kira-kira pelaksanaannya pakai moda apa? Apakah berbasis kertas atau sudah berbasis komputer, dan kira-kira kapan mau dilaksanakan? Ya, terima kasih. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kita secara simultan saat ini sedang menyiapkan platform asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Maka dalam rangka untuk mendukung penyimpulan-penyimpulan di dalam platform yang menggunakan artificial intelligence tadi itu berjalan dengan baik, maka moda yang dipakai untuk pelaksanaan asesmen kompetensi madrasah Indonesia ini adalah moda asesmen berbasis komputer. Nah, asesmen berbasis komputernya akan dilakukan secara semi online, sehingga diharapkan nanti madrasah tidak akan mendapatkan banyak kesulitan dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada, kemudian server yang cukup yang ada. Kita sudah merancang aplikasi kita, platform kita bisa dilakukan di dalam penyelenggaraan asesmen ini, bahkan sampai menggunakan Android gitu. Dengan demikian maka dari Sabang sampai Merauke diharapkan bisa mengikuti asesmen ini dengan baik. Kemudian pelaksanaannya kita perkirakan sekitar bulan September Oktober penyelenggaraan ini, tapi untuk tanggal pastinya nanti akan kita umumkan pada saat yang tepat dengan surat resmi dari Kementerian Agama. Sahabat madrasah di tanah air, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Kasubdit Kurikulum, Bapak Dr. Haji Ahmad Hidayatullah MPD, dan juga Bapak Prof. Kusairi MPD selaku Ketua Tim Pakar penyiapan instrumen asesmen kompetensi madrasah Indonesia di tahun 2021 ini. Intinya untuk menghadapi AKMI di madrasah tidak perlu kepala madrasah, guru-guru dan siswa madrasah galau ya, karena asesmen tujuannya adalah untuk mendiagnosis
apa kompetensi yang dimiliki siswa, dan semuanya dalam rangka bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas madrasah. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Salam Agni. Salam Agni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.